Take a break, enjoy the podcast, and have a great time. This is for you, AMSA UHO Podcast. Halo people of tomorrow, kembali lagi sama aku Vika sebagai host pada AMSA UHO Podcast kali ini. Nah, di episode kali ini gak kalah menarik nih sama topik-topik sebelumnya yang udah kita bahas. Tapi kalau menurut aku sih topik kali ini tuh menurut aku sangat bermanfaat nih, apalagi buat aku seorang perempuan. Nah, di sini kita bakal bahas tentang karsinoma serviks atau biasa yang dikenal sama masyarakat tuh kanker serviks. Nah, di episode kali ini tuh sangat spesial karena kita bakal ditemenin sama dekan dari Fakultas Kedokteran Universitas Haloleo, yaitu Dr. Haja Juminten Saimin, spesialis obstetri dan ginekologi konsultan. Halo Dok, terima kasih Dok sudah mau bersedia untuk menjadi narasumber di AMSA UHO Podcast ini Dok. Gimana Dok kabarnya kali ini Dok? Alhamdulillah baik-baik. Terima kasih banyak ya sudah mengundang saya. Ya Dok, terima kasih kembali Dok. Mungkin Dok bisa disapa dulu penonton dan pendengar AMSA UHO Podcast Dok. Iya. Selamat siang AMSA FKUHO. Semoga semua kalian baik-baik saja ya, sehat-sehat selalu. Salam sehat dari kami di sini. Ya, terima kasih. Kalau boleh tanya nih Dok, kesibukannya akhir-akhir ini apa sih Dok? Ya. Alhamdulillah kesibukan seperti biasa ya. Kesibukan mengajar, melayani pasien ya. Kita sebagai dokter, sebagai dosen ya, alhamdulillah masih tetap sehat, bisa melewati pandemi dengan baik. Ya. Jadi di sini kita bakal bahas tentang kanker serviks nih Dok. Ya. Mungkin pertama-tama aku mau tanya dulu nih Dok, apa sih kanker serviks menurut Kamus Kedokteran Dok? Ya. Jadi kanker serviks yang biasa juga dikenal dengan kanker mulut rahim ya, itu adalah keganasan, salah satu keganasan pada perempuan ya. Dan keganasan itu lumayan jumlahnya banyak ya. Dia menempati urutan kedua setelah keganasan di payudara ya. Kanker serviks itu atau kanker mulut rahim itu keganasannya di mana? Di mulut rahim ya. Serviks itu sama dengan mulut rahim ya, makanya sebenarnya kanker serviks itu harusnya bisa dideteksi sejak dini ya, tapi sampai sekarang kenapa jumlahnya banyak? Karena deteksi dini belum berjalan dengan baik ya. Berbicara tentang kanker serviks nih Dok, kan itu ganas nih Dok ya. Ya. Kalau penyebab kanker serviks nih apa sih Dok? Iya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kanker serviks itu adalah keganasan pada mulut rahim. Mulut rahim itu bagian dari alat genitalia wanita ya. Jadi kenapa disebut dengan keganasan? Jadi karena ada perubahan-perubahan sel pada mulut rahim itu ya, seperti pertanyaan tadi, disebabkan karena apa ya? Sebenarnya sampai saat ini penyebabnya belum diketahui dengan pasti ya. Tapi sekarang sudah diduga 90% itu disebabkan karena virus human papillomavirus, virus HPV gitu ya. Namun karena penyebab pastinya belum diketahui ya, itu ada beberapa faktor risiko yang bisa menyebabkan kanker serviks ya. Tadi kan dokter sempat bilang nih kalau misalnya kanker serviks ini bisa dideteksi sejak dini nih Dok. Ya. Gimana sih Dok cara deteksi dini dari kanker serviks ini Dok? Ya, jadi kanker serviks sebenarnya bisa dideteksi sejak dini ya, dan itu sudah menjadi program pemerintah ya. Deteksi dininya dengan apa? Deteksi dininya bisa dengan menggunakan pap smear atau sekarang digalakkan dengan IVA. IVA itu inspeksi visual menggunakan air mata. Ya, kalau ada yang bertanya gimana bisa dilakukan itu pemeriksaan pap smear atau IVA? Kalau pap smear itu pengambilan jaringannya bisa dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan, tapi nanti pemeriksaannya harus dilakukan di laboratorium. Tapi kalau IVA itu pelaksanaan dan hasilnya bisa langsung dilihat di fasilitas-fasilitas yang bisa kita kerjakan di mana kita melaksanakan IVA itu. Jadi yang lebih bisa sampai di tempat yang luas gitu ya, itu adalah dengan program IVA itu ya. Kalau pap smear itu memang masih membutuhkan modalitas yang banyak ya.
pada pemeriksaan pap smear ini dok, apakah ada rentang waktu yang disarankan dok dari seorang dokter begitu dok? Iya, jadi pap smear itu memang ada beberapa syaratnya ya. Jadi pap smear memang sebaiknya itu dilaksanakan setiap tahun pada semua wanita yang pernah melakukan hubungan seksual gitu ya. Karena seperti saya sampaikan tadi bahwa kanker serviks itu ada perubahan sel tadi yang pada mulut rahim. Jadi kalau dilaksanakan pemeriksaan setiap tahun, maka perubahan sel yang sekecil apapun itu cepat bisa dideteksi sejak dini gitu ya. Begitu juga IVA, itu sebaiknya bisa dilaksanakan setiap tahun gitu ya. Oke, jadi buat cewek-cewek nih atau perempuan-perempuan yang sudah menikah, yang sudah pernah berhubungan, mungkin sudah bisa nih melakukan pemeriksaannya dok ya setiap tahun untuk agar kita bisa tahu nih deteksi dini kalau misalnya kita nih kena kanker serviksnya dok. Terus dok, selain pap smear dan IVA nih dok, apakah ada tanda-tanda gejala tersendiri nih dok yang bisa dirasakan sendiri? Jadi kanker serviks itu kalau masih tahap awal gitu ya, kita nyebutnya dengan stadium ya. Kalau masih stadium awal itu biasanya belum bergejala. Nah itu makanya kadang-kadang orang jadi nggak tahu ini saya udah kena atau belum. Nah itu makanya pentingnya tadi deteksi dini. Jadi kalau tahap awal belum bergejala, nanti kalau sudah mulai ada lesinya itu baru akan bergejala. Pertama banget biasanya gejalanya keputihan, minggunya akan mengeluh keputihan ya. Awalnya kita biasa, lama-lama keputihannya banyak, keputihannya berbau. Kemudian berikutnya nanti bisa mengeluh kalau berhubungan seksual berdarah gitu ya. Tapi tidak semua yang berdarahan itu kanker serviks gitu ya. Itu salah satu gejalanya kalau berhubungan seksual berdarah. Kemudian kalau stadiumnya sudah lanjut atau sudah tahapnya lebih lanjut lagi, itu gejalanya bisa menimbulkan rasa nyeri ya. Karena kenapa menimbulkan rasa nyeri? Karena dia sudah mulai menyebar ya, nyeri perut bagian bawah, sakit kalau buang air kecil, bahkan mungkin sulit untuk buang air kecil atau buang air besar karena sudah merambat ke sebelah-sebelahnya ya gitu. Begitu gejala-gejala yang mungkin bisa dirasakan ya. Jadi itulah ya dok pentingnya buat kita deteksi dini ya dok sebelum dia menyebar ya dok ke mana-mana. Dan ini dok, aku mau tanya lagi nih dok, kalau kan tadi dokter bilang kalau orang yang sudah pernah berhubungan badan itu lebih beresiko ya dok. Apakah ada lagi nih dok orang-orang yang bisa beresiko selain orang yang sudah pernah berhubungan badan dok? Iya, jadi karena seperti saya sampaikan tadi penyebabnya kan sampai sekarang belum diketahui ya. Tapi saat ini diduga 90% karena human papillomavirus ya. Human papillomavirus itu virus HPV itu kan ada banyak jenisnya ya, ada banyak tipenya ya. Jadi sebenarnya semua orang bisa berisiko, baik itu karena HPV itu bisa menyebabkan ada yang jinak, ada yang kelainan ganas. Jadi sekarang pun untuk pencegahannya itu makanya disarankan untuk vaksinasi kanker serviks itu tidak hanya yang sudah pernah berhubungan seksual ya, tapi anak-anak mulai umur 9 tahun pun itu sudah bisa diberikan vaksinasi HPV ya, karena diduga 90% penyebabnya HPV. Jadi kalau ditanya siapa yang berisiko, jadinya hampir semua bisa berisiko gitu ya. Berarti ya hampir semua perempuan ini sebenarnya beresiko ya dok. Jadi memang kita harus menjaga kebersihan area genital juga kita ya dok. Ini tuh kalau misalnya kanker serviks ini kan keganasan nih dok, banyak nih orang yang takut, apalagi katanya kanker ini penyebab kematian terbanyak juga nih dok. Apakah kanker serviks ini sendiri bisa diobati dok? Iya, jadi sebenarnya kalau masih stadiumnya awal, dideteksi sejak awal, itu bisa diobati. Sebenarnya bukan obatnya harus diminum atau apa dong gitu ya. Jadi kalau masih stadium awal, artinya lesinya masih kecil ya, itu masih memungkinkan untuk dilakukan tindakan gitu ya. Nah, karena ada beberapa tindakan yang bisa dilakukan pada kanker serviks tergantung stadium berapa ya. Jadi kalau masih stadium awal masih bisa dilakukan tindakan. Tindakannya apa? Bisa operasi, kemudian bisa kemoterapi, bisa radioterapi gitu ya. Dan kalau semakin stadiumnya lanjut, maka semakin sulit untuk dilakukan terapi gitu ya. Jadi memang kita harus deteksi dini ya dok, agar kita bisa menyembuhkannya lebih cepat ya dok ya. Deteksi dini dan itu tadi yang tidak kalah pentingnya adalah vaksinasi. Nah sekarang ini lagi diprogramkan sama pemerintah
ya. Pemerintah Indonesia memprogramkan vaksinasi ini masih dimulai dari beberapa provinsi, kota provinsinya itu mulai anak-anak umur 9 tahun tadi, 9 sampai 13 tahun. Jadi itu bisa mengikuti vaksinasi kanker serviks. Itu waktunya, kalau ada yang nanya waktunya kapan bisa vaksinasi, itu diikutkan programnya BIAS. Ya, BIAS itu bulan imunisasi anak sekolah. Nah, itu bulan Agustus dan bulan Februari. Nah, itu dilakukan penelitian di situ. Kalau anak-anak usia sekolah kelas 5, kelas 6 ya, kalau 9 gitu. Berarti ini informasi yang sangat penting ya, Dok, untuk diketahui sama apalagi buat ibu-ibu juga yang punya anak perempuan ya, Dok. Termasuk kalau ibu-ibu punya anak perempuan, bisa nggak kalau tidak umurnya 9 sampai 13? Bisa. Ya, bisa. Kalau yang 9 sampai 13 tadi itu 2 kali aja suntiknya, bulan Agustus dengan Februari. Kalau yang di atas 13 tahun itu suntiknya 3 kali. Nah, bulan ke-1, bulan ke-2, bulan ke-6. Bagaimana yang lebih umurnya lebih dari 26 tahun atau sudah ibu-ibu misalnya, bisa juga ya, tapi tidak diprogramkan sama pemerintah. Artinya kalau diprogramkan sama pemerintah itu tidak bayar kan ya. Kalau yang untuk sama-sama bias itu tidak bayar, tapi kalau sudah lebih dari 13 tahun itu harus membayar sendiri. Jadi mumpung nggak bayar nih ya, nah, mumpung nggak bayar nih, adik-adiknya yang masih SD diajakin untuk ini imunisasi ya. Oke, Dok. Aku mau tanya lagi nih, Dok. Kan kalau misalnya seorang ibu nih, Dok, terkena kanker serviks, apakah itu bisa menurun ke anaknya, Dok? Iya. Jadi seperti keganasan yang lain, karena penyebabnya belum diketahui ya. Itu salah satunya faktor genetik ya, faktor genetik dicurigai mempengaruhi penularan, tapi sebenarnya tidak menular ya. Keganasan itu tidak menular. Ya, hanya apakah faktor genetik itu mempengaruhi munculnya keganasan itu. Nah, itu yang sampai sekarang kemungkinan ada faktor genetik berapa persen yang bisa mempengaruhi. Contohnya misalnya ibunya dulu kena, makanya kita sarankan sebaiknya kalau ada keluarganya yang mengalami kanker serviks ya harus lebih prepare untuk atau lebih rutin melakukan deteksi dini tadi ya, supaya nanti bisa dideteksi dengan baik dan tidak sampai ke tahap lanjut gitu ya. Berarti Dok, kalau misalnya kita udah ketahui ini, kalau misalnya keluarga kita ada yang pernah kena kanker, berarti kita harus lebih aware lagi ya, Dok, ke depannya. Kalau kanker serviks sendiri ini, Dok, apakah dia bisa menular, Dok? Ya, seperti saya sampaikan tadi, sebenarnya keganasan itu tidak menular ya, tidak menular. Jadi jangan takut mendekati keluarganya yang kena kanker serviks ya, jadi malah harus dibantu dirawat, dibantu dibesarkan hatinya ya, karena kanker itu atau keganasan itu bukan penyakit menular ya. Apalagi kesehatan mentalnya seorang yang kena keganasan itu ya, Dok, harus dijaga. Harus dibesarkan hatinya gitu ya, bahwa harus tetap semangat supaya bisa mengatasi kondisi itu dengan baik. Oke, aku mau tanya lagi nih, Dok, apakah kanker serviks ini dia bisa ganggu siklus haid gak sih, Dok? Nah, itu dia. Jadi biasanya ibu-ibu tuh suka gitu ya, periksa keluhannya salah satunya adalah itu, Dok, haid saya nggak teratur. Nah, sebenarnya bukan mengganggu siklus haid ya, tapi salah satu gejala dari kanker serviks itu adalah perdarahan tadi. Jadi perdarahannya kapan keluarnya, nah itu yang nggak tentu. Makanya kadang-kadang ibu-ibu datang keluhannya haid tidak teratur, padahal ternyata sudah ada lesi keganasan itu gitu. Bukan ya. lebih ke mengganggu siklus haid ya, Dok? Bukan lebih ke mengganggu siklus haid, tapi karena nggak tahu ini berdarah haidnya atau berdarah dari kanker serviksnya gitu ya, tapi tidak mempengaruhi. Tadi kan, Dok, pencegahannya bisa lewat vaksinasi ya, Dok, Pap smear. Apakah ada hal-hal yang bisa dilakukan selain dari itu, Dok, buat mencegah agar seseorang itu bisa kena, supaya nggak bisa kena kanker serviks gitu? Ya, jadi karena seperti tadi saya sampaikan kan penyebabnya belum diketahui dengan pasti, 90% karena HPV, ada beberapa faktor risiko. Nah, pencegahan yang bisa dilakukan selain dengan vaksinasi, dengan deteksi dini ya, itu adalah dengan mencegah faktor risiko itu. Apa saja pencegahannya kalau kita tahu faktor risikonya? Salah satu faktor risiko adalah bergonta-ganti pasangan. Nah, jadi harus menjaga kesetiaan ya, gitu. Menjaga kesetiaannya anak muda nih yang nonton ya. Jadi harus setia dengan pasangannya, tidak boleh gonta-ganti pasangan.
kemudian menikah umur muda. Nah, itu salah satu faktor risiko terjadinya kanker serviks. Jadi kalau menikah jangan muda, di atas 20 tahun sesuai dengan peraturan pemerintah ya. Jadi menikah usia umur dewasa di atas 20 tahun. Kemudian selain itu punya anak yang banyak. Nah, jadi ikuti program pemerintah. 2 anak cukup. Ya. Jadi program pemerintah itu bagus, salah satunya adalah untuk mencegah kanker serviks. Begitu juga merokok, ya. Jadi salah satu risiko para perokok itu adalah terkena kanker serviks. Jadi kurangi merokoknya, ya, atau hentikan rokoknya. Bagi perempuan ya. Kan tadi dok salah satunya hindari merokok nih dok. Iya. Kalau misalnya perempuan yang sering terpapar asap rokok juga ini dok, apakah dia bisa terkena kanker serviks? Iya, jadi kalau sering terpapar asap rokok, jadi rokok pasif. Ya, rokok pasif juga berisiko untuk terkena kanker serviks karena terkena paparan ya. Wah, sangat bermanfaat banget nih dok ilmunya. Apalagi yang tentang vaksin tadi nih dok. Itu iya. aku baru tahu loh dok kalau misalnya ada yang gratis Iya, juga. ada yang gratis. Sekarang lagi pilot project mulai April tahun 2022 ini ya di 5 provinsi. Nah, jadi emang benar kita harus deteksi dini juga dan juga pencegahannya bisa lewat vaksinasi ya dok. Apalagi buat cewek-cewek nih yang mau nikah juga ya dok, bisa vaksin nih bisa vaksin. untuk mencegah ya dok. Nah, gak terasa juga nih dok, kita udah bincang-bincang udah cukup lama dan waktunya juga udah mau habis nih dok. Iya. Padahal aku masih banyak banget nih dok yang mau ditanya. Iya. Aku mau ngucapin terima kasih banyak nih dok, udah mau jadi narasumber dan mau meluangkan waktunya nih untuk menjadi narasumber di AMSA UHO Podcast kali ini dok. Iya. Aku juga mau ucapin terima kasih ke penonton dan pendengar setia dari AMSA UHO Podcast yang udah mendengarin episode-episode AMSA sampai hari ini dok. Iya. Terima kasih banyak dok udah Oke, mau. sama-sama. Sampai ketemu lagi ya, para penontonnya AMSA UHO. Sampai jumpa di episode Sampai jumpa selanjutnya. ya. Selamat siang. Assalamualaikum. Terima kasih banyak dok. Ya, oke.